Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian di bulan November. Karena minggu depan sudah November ya. Jadi saya bikin bacaan untuk kalian di bulan November. Oke, so akan saya buka kartu yang biasanya memang jarang muncul sebulan sekali kalau ada bacaan bulanan. Ini adalah very tarot card ya, very tarot card. Oke, ini bukan oracle tapi ini very, jadi jumlahnya sama 78. Kalau oracle tuh lebih sedikit ya. Oke, so saya akan buka tiga kartu sebagai apa yang jadi kayak guideline ya dari bulan November ini untuk kalian para Aries. Oke. Aries minggu lalu udah nonton kan ya, walaupun minggu lalu tuh dibuatnya bersama-sama dengan Leo dan Sagittarius, tapi kan sendiri-sendiri tetap nonton ya. Saya taruh linknya di bawah ya yang belum nonton yang minggu lalu. Oke, so mulai aja. Ada Two of Autumn atau Two of Pentacles. Agak sibuk ya bulan November. Oke. Bring fun into everything you do. Lakukanlah segala hal dengan rasa bahagia, dengan senang gitu ya. Bring fun tuh maksudnya nggak usah terlalu serius, my dear Aries. Walaupun saya tahu kalian serius banget. Orangnya serius banget ya, Aries. Tapi kalian juga bisa kok menjadikannya sebagai sesuatu yang fun, menyenangkan untuk dilakukan. Agak ribet memang ya bulan November, agak ada banyak kesibukan, tapi bukan berarti kalian lupa untuk bersenang-senang. Masih tetap bisa bersenang-senang ya. Juggling multiple priorities or job. An exceptional talent for multitasking. Jadi memang bulan November adalah bulan yang sibuk untuk kalian para Aries. Kayaknya saya mesti catat dulu ya. Biar nggak lupa. Oke, saya catat. Biar ditulis di tagline-nya. Oke, so Aries sibuk. Iya, Aries sibuk. Oke. So, soalnya kalau nggak ditulis nanti saya lupa. Yang kedua, itu lagi. Tadi Two of Pentacles. Sekarang Two of Summer atau Two of Cups. Kalau yang ini partnering ya. Bisa partner kehidupan, partner percintaan, partner bisnis, partner kerja. Pokoknya berpartner nih biasanya gitu. Coba kita baca. Falling in love, falling in love, jatuh cinta, or making a serious commitment to someone, atau membuat sebuah komitmen yang serius dengan seseorang gitu ya. Forgiveness and the resolution of a problem, memaafkan dan akan ada resolusi dari sebuah permasalahan. Don't give up, your relationship can be healed. Jangan menyerah karena situasi percintaannya masih bisa diperbaiki, bisa disembuhkan gitu kalau ada yang sakit-sakit. Oke, di sini tulisannya falling in love, tapi kalau secara general nggak tentang cinta-cintaan doang nih Aries. Bisa juga ini tentang hubungan atau relasi secara bisnis. Jadi mungkin ada clash di situ, tapi nanti bisa diperbaiki, bisa diatur kembali. Yang jelas komitmennya itu yang diperlukan oleh seorang Aries. Karena sibuk tadi kan ya, mungkin gara-gara sibuk terus percintaannya atau hubungan yang lain selain kesibukan itu jadi terbengkalai. Itu yang membuat permasalahan, tapi jangan khawatir, masih bisa disembuhkan atau masih bisa diperbaiki. Oke, good. Yang ketiga ada Seven of Summers, lagi-lagi cups atau urusannya tentang
energi air gitu ya. Cinta-cinta ya, ya, tapi ini general reading ya, bukan urusan percintaan doang. Jadi ya kita lihat ya. No more procrastinating, tidak ada lagi penundaan. Sibuk di bulan November dan tidak ada lagi penundaan. That's good. Now your power come from making a decision. Kekuatan kalian adalah ketika kalian tidak menunda lagi, jadi kerjain semuanya walaupun sibuk dan buat keputusan-keputusan gitu ya. Confusion that arises from overanalyzing the option. Oh, tapi ada juga kebingungan-kebingungan di bulan November yang membuat kalian itu seperti ini ya, terlalu memikirkannya, jadi begitu mengeluarkan sebuah keputusan, nah itu dipertanyakan lagi. Tapi emang ininya apa? Pesannya adalah ya jangan ditunda, tetap harus mengeluarkan keputusan walaupun mungkin itu membingungkan untuk kalian para Aries. Oke, so that's good. Two of Pentacles, sibuk, Two of Cups, komitmen, dan Seven of Cups, tentang sesuatu hal yang tidak perlu ditunda lagi ya. Oke, so saya akan buka kartu tarotnya seperti biasa. Seven card untuk tarot. Kok seneng banget sih Seven? Lucky number Seven. Happiness. Ih, kartu pertama aja udah happiness. Ikut happy saya. Oke. Ini bisa terbolak-balik saya bukanya, tapi so far belum ada yang terbalik. So far belum ada yang terbalik. Dan coba kita lihat. Yang terbalik love. Aduh, kenapa iya sih? Kayaknya ada persoalan percintaan nih di bulan November untuk kalian para Aries. Tapi kan dibilang tadi bisa diperbaiki ya, sudah, nggak usah bingung lagi, nggak usah mikirin lagi. Yang penting sibuk aja dengan kesibukan kalian dan diteruskan kesibukan tersebut ya. Toh untuk hidup kalian masing-masing. Oke, bulan November adalah bulan yang membahagiakan untuk kalian para Aries dengan adanya The Sun. Oke. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan mendapatkan hasilnya, ada hasilnya, sehingga kalian bisa berbahagia dengan hal tersebut gitu. Dan kebahagiaan itu asal kalian tahu, tapi saya yakin kalian udah tahu, from within ya, bukan karena sekitar, bukan karena orang lain, tapi dari dalam diri kalian sendiri. Jadi kalian mau bahagia atau nggak bahagia itu pilihan ada di tangan kalian ya. Kartu yang menyertainya mana? Oke, kartu yang menyertainya Seven of Swords. Seven of Swords. Mungkin orang lain akan melihat kalian mempunyai kehidupan yang baik gitu kan. Sementara kalian sendiri juga ngelihat orang lain juga baik. Harusnya nih saya seperti mereka, tapi mereka juga malah ingin seperti kalian gitu ya. Ini keadaannya kayak gitu. Tapi udahlah ya, yang penting kalian happy dan kebahagiaan itu milik kalian sendiri dan berasal dari diri kalian sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena keadaan. Oke. Kemudian ada Seven of Swords lagi. Seven of Swords melulu ini. Bener gak sih yang barusan Seven of Swords? Iya bener. Beberapa decision atau beberapa yang keputusan yang kalian ambil perlu dipikirkan baik-baik, karena mungkin saja bagus untuk kalian, belum tentu bagus untuk orang lain. Jadi tetap harus dipikirin pengambilan keputusan itu, karena takutnya nanti bikin pihak lain gak enak gitu ya. Oke. Dan kartu yang menyertainya adalah The Death yang terbalik, karena ada yang belum terselesaikan nih. Makanya harus diselesaikan dulu Aries bulan November supaya jalannya smooth, supaya jalannya enak dijalani, baik untuk kalian maupun orang-orang yang berhubungan atau crossing di kehidupan kalian, atau berada di kehidupan kalian dalam bentuk apapun ya, even musuh. Musuh sekalipun. Oke. Kemudian yang akan datang kepada kalian di bulan November adalah hal-hal lama yang memang itu tadi, the date-nya terbalik, belum terselesaikan.
Jadi memang ada yang belum selesai, jadi itu balik lagi, balik lagi, balik lagi. Capek ya? Capek, iya sih. Ya kalian belum menyelesaikannya, jadi gimana dia nggak balik-balik melulu? Selesailah, Aries. Ada partnering dengan adanya Two of Wands. Ada kerjasama dengan pihak tersebut dan itu orang lama yang datang di kehidupan kalian. Jadi kalian udah sama-sama dengan orang tersebut dan kalian bisa saling bantu-membantu untuk melaksanakannya. So, partnering. Kemudian ada Page of Cups di sini. Page of Cups juga yang datang kepada kalian hal-hal yang berhubungan dengan yang kalian sukai gitu. Kemudian ada banyak hal yang harus dilakukan, jadi menuntut kreativitas kalian di bulan November. Jadi kreativitas kalian harus digali ya. Itu dari awal sampai pertengahan. Ini kartu masih kartu di tengah. Oh, perlu kebijaksanaan, The Hermit, perlu pencerahan, perlu yang kalian lakukan tuh mesti jelas ya. Karena ada The Hermit nih di sini. So, beberapa dari kalian para Aries berhubungan dengan Virgo ya. Ini kartunya Virgo. Ya, tapi ini dalam posisi yang baik. Jadi memang semua yang kalian lakukan itu akan ada pencerahannya. So, it's okay, bagus. Bagus banget. Nah, ini nih. Dari awal sampai pertengahan, mungkin dari sekarang sampai pertengahan November itu jalannya lumayan oke. Tapi dari pertengahan ke sananya, nah ini, eng ini. Ada Nine of Swords. Ada sakit hati di sini, sakit hati yang akan Aries dapatkan atau rasakan karena ada hal yang menurut kalian udah pun datang-datang melulu, udah pun nggak selesai-selesai, bikin sakit hati aja gitu ya. Well, Aries, kalau kalian bisa menyelesaikannya di bulan ini, di bulan November ini, itu memang jauh lebih baik ya. Supaya ini sakit hatinya nggak ada lagi. Jadi kalau kalian melihat ini sebelum November, terus kalian mau selesaiin sekarang, it's jauh lebih baik, itu jauh lebih baik. Jadi ya memang apa yang memang belum selesai itu bakalan balik lagi ke kalian di bulan November. Dan tolong itu diselesaikan secepatnya, jadi nggak bikin sakit hati. Karena dari pertengahan sampai akhir November itu ada indikasi tentang hal itu. Well, yeah, I think so. Ya. Oke, dan kartu yang menyertainya High Priestess. Oke. Ini tentang hal yang spiritual untuk kalian, hal yang menuntut intuisi kalian diperbaiki, diketengahkan, dilakukan, dikeluarkan, oke? Jadi sakit hati ini nggak perlu ada. Ini bagus kalau kalian melihat ini sebelum November, jadi bisa antisipasi. Ingat ya, dari pertengahan sampai akhir November sangat diperlukan kalian mengikuti intuisi kalian yang kuat supaya kalian gak lagi sakit hati di hal yang sama, yang itu aja. Gara-gara apa? Gara-gara belum selesai. Urusan belum selesai, gak diselesaikan pula. Kalau kalian bilang, abis gak bisa Mbak Lucy, apa sih yang gak bisa diselesaikan? Sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang keras kepalaan kalian itu yang membuat itu jadi tertunda-tunda. Seriously, jangan marah ya my dear Aries, soalnya ini juga pendapat dari teman-teman lain yang berhubungan dengan Aries. Bahkan di bercandaannya kita ngomongin Aries tuh kayak gini, Aries tuh kalau kepalanya ditimpuk batu, yang pecah batunya bukan kepalanya. Segitunya ya, menggambarkan betapa kekeh, gigih, dan keras kepalanya seorang Aries. Tapi ini saya tidak dalam konotasi yang negatif ya. Tetap saja pasangan saya Aries dan saya menerima apapun itu. Jadi ya Aries, jangan pikir saya ngebully kalian ya. Itu cuma bercandaan kita di luar Aries.
Oke, tapi saya punya sahabat-sahabat yang Aries, sebagian pasangan saya Aries, so it's okay. Oke, peace. Peace, saya nggak ngebully. Oke. Yang selanjutnya ada Six of Swords, ada possibility untuk melakukan perjalanan, baik dalam hal benar-benar perjalanan yang secara harafiah maupun perjalanan secara tersirat bersama orang atau orang-orang yang kalian sayangi. Jadi kalian bisa membawa perjalanan ini menuju pencapaian kalian. Tapi memang ada indikasi perjalanan ini seperti escape ya, melarikan diri dari apa yang selama ini masih ngikutin kalian. Tapi ya kalau boleh saran nih, kalau boleh saran Aries, mau diikutin mau nggak terserah. Daripada lari dari kenyataan, mendingan kalian selesaiin. Jadi nggak perlu pergi-pergi, udah berada di posisi kalian saja, tapi sudah selesai dengan apa yang memang harus diselesaikan. Gitu loh Aries. Kali mau dengerin kata-kata saya sebagai pembaca tarot ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, monggo silakan. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan atau kalian anggap baik, karena bagaimanapun hidup itu masing-masing, tanggung jawab masing-masing ya. Saya cuma kasih saran doang. Ada King of Pentacles, so perjalanan yang akan dilakukan ya bagus untuk keuangan kalian dengan catatan tadi. Yang lalu-lalu udah selesai, jadi kalian bisa jadi King of Pentacles, dimana kalian tahu bahwa jalan yang diberikan oleh semesta atau menurut takdir kalian itu ya seperti itu gitu. Kalau ini perjalanan menuju sesuatu yang memang berhubungan dengan takdir kalian, it's good, bagus. Tapi kalau perjalanan ini lari dari kenyataan, itu yang nggak bagus gitu ya, my dear Aries, gitu ya. Oke, so kartu terakhir kalian satu-satunya kartu yang terbalik, yay. Iki kenapa? Ini kenapa terbalik, my dear Aries? Kenapa terbalik? Ini loh pemenuhan secara cinta, secara karunia luar biasa terbalik. Mungkin ada perasaan seperti itu di akhir bulan November ketika kalian tidak menemukan apa yang kalian cari. Jadi terbalik. Ya. Padahal sebenarnya banyak banget berkat yang melimpah untuk kalian, tapi itu tadi karena kalian berkeras hati, berkeras kepala untuk mendengarkan saran misalnya. Ya mudah-mudahan yang nonton ini adalah Aries-Aries yang mau menerima dengan tangan terbuka saran-saran yang memang baik untuk kehidupan kalian. Tapi sekali lagi saya kembaliin lagi aja kepada kalian ya. Si Seven of Slice atau Seven of Cups, kalian punya banyak pilihan, termasuk pilihan untuk menyelesaikan apa yang belum selesai di masa lalu dan mendapatkan hal baru untuk masa depan gitu loh. Kalau masih terus-menerus merasa kurang berkatnya, kurang cintanya, kurang segala macamnya, itu dah nggak seperti itu, my dear Aries. Kalian punya banyak pilihan, Seven of Cups. Atau justru dengan banyaknya pilihan itu kalian jadi bingung yang mana yang seharusnya kalian pilih gitu ya. Ya nggak gitu juga sih menurut saya. Kalian bisa kok memilih dengan baik mana sih yang terbaik untuk kalian. So it's sebenarnya bagus banget itu ya. Oke, my dear Aries, saya bukain lagi kartu-kartu selanjutnya. 1, 2, 3 aja ya. 3 aja dari Oceanic Tarot. Kalau nggak ntar kepanjangan. Oke. Ada achievement, Eight of Pentacles, karir, keuangan, dan bisnis. Bulan November akan ada pencapaian. Wow, good. Bagus banget untuk kalian para Aries. Pencapaian luar biasa tentu saja. Karena 8, angka 8. Angka yang eternity. Sesuatu yang berulang. Oke. Bukan berulang ya, sesuatu yang terus menerus ya, karena eternity itu artinya selamanya gitu ya.
Dan kemudian ada petualangan baru, the full, ada new beginning, ada sesuatu hal yang baru di bulan November. Bagus banget. Makanya yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu selesaiin supaya dapat ini. Ini bisa terjadi kalau kalian selesaiin yang lama. New beginning ada, perjalanan ada, kesempatan ada, pilihan ada. Tapi kalau kalian masih berada di masa lalu yang belum selesai, gimana mau dapet yang ini? Ya susah. Jadi kayak mau melangkah tapi satu kaki masih ada di belakang gitu. Susah dong. Ya kan? Mau jalan bagaimana kalau seperti itu? Jadi memang pesannya ya selesaikan. Apa yang harus diselesaikan sebagai permasalahan masa lalu kalian ya. Oke, kemudian ada si Seven of Cups-nya 2 kali. Beneran possibility. Banyak pilihan loh. My dear Aries. Banyak. Banyak pilihan, hal baru, hal-hal luar biasa di kehidupan kalian. Cuma ya itu tadi, resikonya adalah memang kalian harus menyelesaikan yang lalu-lalu dulu. Yang memang harus selesai dulu, baru bisa dapat yang ini. Gitu loh Aries. Oke, so pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. No. Jawabannya no. Oke, ya udah nggak apa-apa, no berarti bukan itu, tapi ada hal lain ya. Oke, dan apa yang perlu di healing dari kalian di bulan November? Coba kita lihat. Apa yang perlu di healing? Home. Ini dia, home. Ciptakan rumah dalam tanda kutip untuk diri kalian sendiri, karena ini yang menyulitkan kalian, ini yang menghentikan langkah kalian ketika kalian punya banyak rintangan, halangan yang belum selesai dari masa lalu yang berhubungan dengan home, rumah. Wow. Dan dari Monology Oracle Card, pesannya apa? Have faith in your dream. Percaya aja dengan mimpi-mimpi kalian, karena akan dapat kenyataannya. Tentu saja dengan semua pencapaian dan semua yang tadi saya omong. Oke, sebenarnya kalian akan dapat. Dan yang terakhir dari Angels Guide Oracle Card, kita lihat dan clear, cancel, and release. Ya ampun, udah deh. Emang beneran nih my dear Aries, clear, cancel, and release. Ada yang harus di-clearkan, ada yang harus di-cancel, tidak perlu dilakukan, dan ada yang perlu dilepaskan. Pikirin deh, yang terbaik aja untuk kalian deh ya. Karena yang nonton ini banyak, jadi saya tidak tahu ini energi siapa yang terbaca di bacaan yang ini ya, my dear Aries. So sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari sini. Dan kalian harus tetap semangat ya dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan. Doa yang terbaik saja untuk kalian semua. Terima kasih sudah selalu hadir di channel ini. Salam light, angel, and love, and bye.